Program makan bergizi ini program blunder ini. Ini kalau diteruskan bapak mumet, tidak diteruskan ibu pusing ini. Di dalam sebuah negara, salah satu sektor penting dan mendasar selain kesehatan tentu saja pendidikan. Semua orang tahu itu. Makin maju pendidikan di sebuah negara, maka kemajuan negara itu tinggal menghitung waktu aja, alias menghitung hari. Tapi sayangnya ini, perspektif pendidikan zaman pemerintahan Prabowo Gibran ini memberi perspektif sebaliknya. Nah, dikira sektor pendidikan itu hanya perkara makan bergizi gratis saja, soal madiang, hanya masalah asupan aja. Nah, kebijakan Presiden Prabowo yang terlihat membela mati-matian makan bergizi dengan menyunat anggaran untuk sektor pendidikan jelas memperlihatkan kekeliruan logika berpikir. Ini menurut pembegawan loh. Lah, pemotongan anggaran Kemendikdasmen, Kemendiktiristek, juga alokasi untuk BRIN bisa diibaratkan tsunami, gelombang besar bagi masa depan pendidikan Indonesia yang amburadul nanti. Ini tragedi yang memilukan. Kayak lagunya Niki Astria aja. Aduh, ciloko nih. Dan percayalah, makan bergizi gratis tidak akan berdampak signifikan apapun bagi output pendidikan kita. Dibanding melihat mangkraknya Wisma Atlet Hambalang, tersendatnya pembangunan IKN. Kengeriannya jelas berbeda. Baik Wisma Atlet Hambalang dan IKN, andai lain waktu diteruskan, dibenahi dulu, itu masih memungkinkan, meskipun sudah mangkrak. Tapi dampak pemangkasan anggaran sektor pendidikan, baik dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, itu kecelakaan sejarah yang fatal. Kasihan anak-anak yang saat ini sedang menempuh pendidikannya. Mereka pasti kena dampaknya. Kualitas keluaran pendidikan kita akan ngedrop. Dan 10 tahun yang akan datang, nggak ada lagi orang yang kita harapkan untuk membangun negara ini. Dan negara ini bisa hancur-hancuran. Karena tidak ada generasi muda yang cemerlang. Karena anggaran-anggaran dipangkas oleh pemerintah. Bila dan bagi Ngompolres yang masih punya anak usia sekolah, apalagi masih SD SMP loh, saat pagi mereka berpamitan sama orang tuanya. Lihatlah anak-anak itu. Harapan kita itu pada mereka. Di sekolah bisa memperhatikan gurunya, menyerap apa yang diajarkan. Mampu mengerjakan tugas yang diberikan, PR di rumah. Otaknya bisa berpikir dengan baik. Lah memangnya ada orang tua berpikir waktu melepas anaknya masuk sekolah terus ngomongin, muga-muga makan bergizi ini lah enak ya le, apa ya gitu. Mangane didekno. Engko lawe ayam, pupu, kan enggak gitu. Dan tidak harus ngrungokke memperhatikan pelajaran, yang penting kenyang. Wah, amburadul pendidikan kita ini. Nah, semiskin-miskinnya warga menyekolahkan anak itu berharap supaya pengetahuannya bertambah. Sekolah itu untuk mencari pendidikan, untuk menyerap ilmu, bukan menyerap asupan gizi gitu. Nah, ini nanti kan ilmunya makin lengkap, kemampuan mengasah otak makin baik, tanpa diganggu dengan madiang. Nah, mereka disekolahkan tidak untuk menggemukkan badan loh, apalagi sekedar dapat makan gratis, yang nilainya tidak begitu gede itu. Meski orang tua sulit mencukupi kebutuhan gizi, tapi harapan anak mereka bersekolah itu biar perut anak-anak kenyang. Bukan itu, kalau perlu sekolah itu pakai puasa kok, supaya lebih kuat batinnya, lebih kuat hatinya, tekadnya gitu. Oh, Begawan sendiri bingung. Bingung betul ini. Presiden itu dianggap pribadi yang punya perhatian besar di isu pendidikan. Dia orang yang gemar membaca loh, Pak Prabowo itu. Beda dengan wakilnya. Kalau wakilnya nggak tahu, hobinya main game. Tapi Pak Prabowo itu senang membaca, hobi membeli buku. Sekolahnya juga di luar negeri. Lah kok cara menangani sektor pendidikan bisa karut-marut kayak gini, terus gimana atau apa? Ini pasti ada yang keliru ini. Ada yang salah. Ada yang tidak tepat memikirkan atau membuat sektor pendidikan maju. Nggak bisa dilihat hanya satu aspek saja.
Benar, urusan gizi itu penting, tapi tidak kemudian semua anak tiba-tiba pinter kabeh karena makan bergizi gratis. Nah, sumber kecerdasan otak, faktor penentu tidak bersumber dari satu hal. Ada banyak aspek yang bisa membuat anak-anak jadi pintar. Kita kan tahu, banyak wisudawan dengan predikat cum laude, meski dia anak tukang becak, kuli bangunan, supir bus, kernet truk, dan pasir, dan sebagainya. Dan anak-anak miskin lainnya itu menunjukkan kecukupan gizi, bukan faktor penentu. Anak-anak makin jenius atau malah belangsaan itu bukan karena faktor gizi kecukupannya. Justru karena keprihatinannya, puasanya, dengan tekadnya untuk meraih cita-citanya sebagai sarjana. Bisa tercapai dengan nilai cum laude. Bukan karena madyang. Loh, anak-anak pejabat loh, anak-anak pengusaha, anak artis tuh. Kurang gimana gizi mereka? Kenyataannya tidak selalu menghasilkan anak yang sukses. Paling suksesnya jadi pemusik, bintang film gitu loh. Anak pemilik sebuah klinik kesehatan yang terkenal di Indonesia itu terbukti malah ngebunuh ABG kok. Anak artis yang kena narkoba wis ra kehitung jumlahnya. Kurang apa gizinya? Anak pejabat modelan seperti Mario Dendi, yang kayak preman itu, gebukin temennya. Bukan hanya berlaku persis seperti preman itu. Memukuli David Ozora tanpa belas kasihan. Nah, putra dari pegawai pajak bernama Rafael Alun. Ini membuktikan bahwa gizi tidak sekaligus mempengaruhi otak dan perilaku anak. Dan itu Rafael Alun juga tersangkut kasus pencabulan pada anak di bawah umur loh. Kurang baik apa gizi serta sekolah si Rafael Alun. Loh, artinya apa? Yang namanya pendidikan. Kecerdasan manusia bukan hanya kecerdasan pengetahuan saja. Apalagi hanya dilihat nilai di rapotnya aja. Biru semua nilainya 8, 9 semua, bukan. Setiap individu pasti punya kelebihan, termasuk pula anak-anak kita. Sekolah atau lembaga pendidikan yang punya fokus pada pendidikan bagaimana anak itu menyerap pelajaran sekolah. Dan itu tidak menjamin masa depan negara akan maju lebih pesat lagi. Nggak menjamin. Nah, mengunggul-unggulkan makan bergizi dengan mengorbankan dukungan anggaran di sektor lain. Dampaknya fatal, apalagi di sektor pendidikan. Kecerdasan siswa didik itu tidak hanya pada pelajaran saja loh Pak Prabowo. Ini masukan dari Om Kawan. Bukan hanya bagus nilainya tok loh, tapi ada faktor lain yang mesti mendapatkan apresiasi juga. Apa anak-anak yang nilai mata pelajaran kurang dari 7 itu dianggap tidak pintar, tidak cerdas? Kan tidak. Apa benar rendahnya nilai anak-anak itu hanya dipengaruhi asupan makanan bergizi? Lalu apa lantas begitu ada program makan bergizi 1-2 tahun ke depan lantas nilai anak-anak pasti di atas 8-9? Enggak juga, tak jamin tidak. Program makan bergizi ini program blunder ini. Ini kalau diteruskan bapak mumet, tidak diteruskan ibu pusing ini. Program yang justru mengabaikan banyak hal ini. Termasuk mengabaikan potensi-potensi anak yang punya kecerdasan lain. Selain kecerdasan pengetahuan, tidakkah kita perlu mengapresiasi itu kecerdasan anak selain kecerdasan ilmu pengetahuan? Lah anggaran Kemendikdasmen dari Pagu 33,5 triliun dipangkas 8 triliun. Itu mengerikan sekali loh. Bila di persentase loh yang sekitar 25% besaran potongannya itu dengan pengurangan sebesar itu, dampaknya akan sangat luar biasa itu. Kemudian buat anggaran riset. Dari anggaran semula 5,8 triliun, kemudian dipangkas 2 triliun. Apa yang bisa dilakukan bagi para ilmuwan itu? Apa yang bisa kita harapkan dari BRIN ini? Loh, tidakkah waktu kampanye dulu Pak Prabowo berjanji akan mengalokasikan 1,5% PDB buat dana riset loh. Lalu bagaimana rencana akan menyekolahkan kedokteran ke luar negeri? Bagaimana rencana akan membuka fakultas kedokteran di beberapa tempat? Kalau melihat PDB kita tahun lalu mencapai 22.000 triliun itu, berarti mestinya loh dana buat penelitian kita kok 22 triliun aja. Berarti mestinya dana buat penelitian kita tembus 22 triliun harusnya. Lah kok prakteknya cuma 3,8 triliun. Kan ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada waktu kampanye. Potongan 2 triliun tadi jadi bagian dari 22,5 triliun. Dana yang dikenakan pada Kementerian Dikti dan Ristek. Dana semula yang dianggarkan itu buat Kemendikti Ristek itu kan 57,6 triliun toh.
dipangkas 22,5 triliun, sehingga hanya tersisa 35,1 triliun. Cilongo lah ya pendidikan Indonesia ini. Nah, dari dua data yang Om Begawan sodorkan tadi, siapa ini kira-kira yang masih percaya jika makan bergizi akan membuat rata anak-anak kita bisa lebih cerdas? Nah, tentu Om Begawan paham, tidak 100% jadi anak pintar. Setidaknya Anda diukur seberapa persen peningkatannya. Bahkan di sektor pendidikan ini, sektor paling rumit loh, paling krusial. Dan negara atau pemerintah mesti hati-hati menerapkan kebijakan sektor pendidikan. Oh, ini masa depan bangsa ini. Selain kesehatan. Rakyat itu harus sehat dan cerdas kalau ingin negara maju di masa depan. Gizi hanyalah salah satu faktor di antara belasan atau puluhan faktor lain yang mempengaruhi. Mungkin pendukungnya Prabowo ngitung sendiri itu dari pangkasan anggaran Kemendikdasmen 8 triliun. Lalu juga Kemendiktiristek 22,5 triliun. Berarti jumlahnya 30,5 triliun. Dibandingkan dengan anggaran makan bergizi yang 450 triliun setahun. Menandakan itu ijol ke sektor pendidikan lebih gede dari segi kalkulasi. Di atas kertas itu benar. Tapi apakah impact makan bergizi dengan impact anggaran tanpa dipangkas lebih besar mana? Coba. Lupa Presiden Prabowo lupa janjinya mendirikan 300 fakultas kedokteran. Juga mengirim 10.000 anak ke luar negeri yang saya sebutkan tadi, untuk belajar kedokteran. Nah, jika di tahun pertama saja Prabowo sudah melupakan apa yang pernah disampaikan di panggung politiknya dalam acara debat Capres, terus negara ini mau dibawa kemana, Pak? Nah, tidak perlu dulu lah berpikir aneh-aneh di soal pendidikan, sektor pendidikan ini. Standarkan dulu pendidikan kita, utamanya untuk fasilitas gedung, fasilitas pendukung, fasilitas pengajarnya, SDM pengajarnya, dosen, guru, dan sebagainya. Dibikin sama saja dulu. Baik sekolah negeri yang ada di kota, desa, di pelosok, di pedalaman, dan di pedalaman, supaya kualitasnya sama. Lebih memprioritaskan makan bergizi dibandingkan membuat standar layanan pendidikan itu memperlihatkan bahwa presiden dan wakil presiden tidak memahami tantangan pendidikan di Indonesia. Lah fokus sajalah menyamakan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan. Lah urus saja tuh sekolah negeri dulu. Pendidikan dasar dan menengah misalnya. Ubah skema makan bergizi buat warga miskin dulu saja. Lalu batalkan saja itu. Niat mendirikan sekolah Garuda dan sekolah rakyat yang akhirnya hanya diminati oleh orang-orang kaya aja. Om Begawan bukan tidak setuju sekolah Garuda atau sekolah rakyat dan makan bergizi, enggak. Lah kirim 10.000 siswa kedokteran ke luar negeri dan ribuan janji lain seputar pendidikan, itu semua baik. Asal masalahnya mendasar pendidikan kita. Semuanya wis rampung. Lah ini masih ranggeh-ranggeh, masih meraba-raba. Apa Pak Prabowo nggak baca tuh? Ada sekolah swasta di Jawa Barat itu sampai punya piutang miliaran rupiah loh ini gegara siswanya. Siswanya nunggak melunasi SPP. Akibatnya apa? Puluhan ribu ijazah lulus nggak bisa diambil oleh siswa. Orang ngenes kayak kalau gitu. Itu tandanya apa? Siswa-siswa itu lulus. Nggak pegang ijazah sama sekali. Gimana mereka mau cari kerja? Loh, masalah-masalah pendidikan di dalam negeri itu kompleks loh Pak, ruwet, belum tertata baik. Indonesia memang sudah merdeka 79 tahun. Dan sebentar lagi akan 80 tahun. Tapi layanan pendidikan yang disediakan pemerintah itu masih tidak merata, jomplang masih. Nah, sebaiknya benahi dulu kondisi sekolah negeri, terutama di pelosok, pedalaman, dan perbatasan. Distribusi banyak bahan bacaan ke sana. Lengkapi laboratoriumnya. Perkaya itu buku-buku perpustakaan. Dan kondisi ruangan yang banyak itu. Sekolah yang amburadul, nggak layak, nggak representatif. Kirim tuh guru-guru atau dosen-dosen ke pelosok-pelosok. Percayalah, andai standar pembelajaran sudah setara, merata, baru berpikir langkah selanjutnya atau bagaimana monggo. Lalu ngurus SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi aja. Sebagai persiapan siswa masuk universitas saja kekacau. Puluhan mungkin ratusan sekolah negeri gagal upload data siswa. Mereka terancam mesti menempuh seleksi dengan siswa biasa melalui SNBT. Anak-anak berprestasi kan sudah menjaga konsistensi belajarnya selama 3 tahun itu. Bekerja keras. Lah kok di ujung digagalkan sama urusan keteledoran. Kan ini ngenes ini.
Padahal memasukkan data siswa untuk melewati jenjang SNBP itu kegiatan rutin loh bagi para pendidik. Aktivitas reguler yang sudah jadi kebiasaan sekolah. Jelang penerimaan mahasiswa baru itu. Nah ini artinya apa? Bagian administrasi sekolah tidak serius bekerja. Atau menyepelekan aktivitas administratif ini. Akibat keteledoran ini, ribuan siswa terancam tidak bisa mengakses pendidikan melalui seleksi berdasarkan prestasi yang mereka buat. Rugi 3 tahun dia bekerja keras. Bisa. Niat ngomong ke pendidikan itu masih susah. Surah sama mandek gitu. Mergo masalah satu dengan masalah yang lain itu berkaitan. Sudah ruwet dari dulu. Lah sing tak gelani yang saya jadi kecewa itu. Wis gak kecekel atau diurai buat dibenahi. Malah dicemplungi makan bergizi gratis. Ayo pendidikan tambah bundet, ruwet, tambah parah. Jam pendidikan akhirnya terkurangi. Murid tidak tambah cerdas, malah tambah gemuk, tambah bodoh. Oke lah, ini pesan pembukaan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe. Dadah.